atau dari sekolah swasta, maka ini harus disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru dari kepala instansi atau lembaga yayasannya. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, maka dia akan mendapatkan nilai paling tinggi, ya sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Nanti hasil dari kegiatan pagi ini bisa disampaikan kepada pimpinan masing-masing, termasuk juga kepada para ASN dan juga masyarakat sekitar, ya, tentang kebijakan kita, baik secara kebijakan maupun teknis, terkait dengan pengadaan P3K tahun 2024. Di mana sebelumnya kami juga sudah menyampaikan terkait dengan pengadaan CPNS tahun 2024 kemarin. Nah, teman-teman sekalian, mungkin nanti bisa dipelajari bahwa sesuai dengan mandat di Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara, saat ini kita sedang melakukan penyusunan untuk rancangan peraturan pemerintahnya. Namun demikian, untuk efektivitas pelaksanaan pengadaan, maka tim kami juga bersama instansi terkait termasuk dengan BKN sudah menyusun dan menetapkan Pak Menteri itu Permen 46 2024 termasuk instrumen pendukung untuk pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2024, ya. Ada Kepmen 347 ya tentang mekanismenya, ada Kepmen 348 terkait dengan P3K guru dan juga Nakes ya di 349. Nah, ini barangkali nanti yang harus teman-teman pelajari dan ini menjadi pedoman dalam rangka pengadaan P3K tahun 2024. Yang harapannya ini bisa dilakukan seoptimal mungkin. Ini adalah solusi kita dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah. Ya, di instansi daerah. Nah, di instansi daerah juga sama, pelamar itu dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Nah, ini pengisian formasinya ini diprioritaskan bagi siapa? Yang pertama adalah pelamar prioritas, ya. Sebagaimana dulu yang memang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi guru. Ya, kemudian ada guru X THK 2, dia yang terdaftar tapi dengan catatan aktif mengajar di instansi pemerintah. Karena ada juga yang mereka terdaftar tapi sudah tidak aktif lagi mengajar. Nah, berarti ini dia tidak punya lagi kesempatan untuk mengikuti seleksi dengan prioritas di kebijakan Kepmenpan 348. Kemudian juga guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dengan catatan dia aktif mengajar. Kemudian kesempatan juga diberikan bagi potensi-potensi guru yang memang lulusan pendidikan profesi guru, ya, yang menjadi target prioritas dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Nah, jika terdapat pelamar prioritas yang berasal di luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, maka ini harus disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru dari kepala instansi atau lembaga yayasannya. Ini penting Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan sampai nanti pemerintah yang disalahkan melalui proses ini. Karena apa? Banyak sekolah swasta yang akhirnya dia kehilangan guru-guru terbaiknya. Nah, makanya kalau ada izin, berarti kita punya asumsi bahwa gurunya itu sudah terpenuhi di swasta itu. Ya, sehingga nanti tidak ada persoalan di kemudian hari. Kemudian pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, maka dia akan mendapatkan nilai paling tinggi, ya sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ini berarti linearitas itu akan terkait dengan kapasitas yang bersangkutan, kompetensi yang bersangkutan. Karena itu adalah wujud pengakuan bahwa orang itu kompeten. Nah, selanjutnya ini juga yang penting, semuanya sama bahwa pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi itu akhirnya juga dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, harapannya bahwa mekanisme seleksi P3K ini bisa mengakomodir sebanyak mungkin kuota untuk non-ASN. Jadi prioritas di dalam 3 Kepmen ini adalah untuk mereka yang memang statusnya
sudah non ASN, sudah non ASN di instansi pemerintah, ya, instansi pemerintah. Nah, oleh sebab itu, ini sudah kita rangkumkan bahwa prioritas secara berurutan itu, ya, baik guru maupun tenaga kesehatan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Namun, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seleksi ini tetap menggunakan CAT-nya BKN, ya, tapi dengan kelulusan terbaik. Dan yang paling penting, ketika kemarin itu ada teman-teman yang kekurangan pengalaman, kami yakin bahwa di tahun 2024 ini, mudah-mudahan pengalaman 2 tahunnya itu sudah rata-rata terpenuhi, ya. Rata-rata terpenuhi. Karena kemarin itu baru 1 tahun dan sebagainya. Sehingga pengalaman di bidang kerja itu, ya, sesuai dengan kompetensi jabatan itu, yang minimal 2 tahun itu mudah-mudahan bisa terpenuhi untuk jabatan fungsional ahli pertama dengan terampil. Ya, dengan terampil. Jadi terampil itu bisa secara keseluruhan, tapi yang untuk keahlian itu untuk hanya ahli pertama. Tapi bagi mereka yang akan masuk ke jenjang ahli muda, maka minimal itu dia harus 3 tahun, ya. Kecuali bagi jabatan fungsional dosen, ya, pengawas sekolah, maupun jabatan fungsional bidang kesehatan. Nah, yang dimaksud aktif bekerja di instansi pemerintah itu selama paling kurang 2 tahun berturut-turut, ya, pada saat melamar. Berarti dia bisa di satu tempat atau tempat lain, tapi dia bekerja secara berturut-turut. Nah, namun demikian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mereka itu tetap prinsipnya bisa melamar dengan formasi yang ada itu. Nah, apabila tidak dapat mengisi formasi, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu dengan mekanisme nanti diatur oleh instansi masing-masing. Ya, berapa gaji yang mereka atau penghasilan yang mereka terima, kemudian kebutuhan kompetensi mereka untuk mengisi waktu di pekerjaan ini kira-kira akan diberikan berapa lama, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kemarin juga kita sudah sampaikan bagaimana kebutuhan PNS baik untuk umum maupun yang khusus. Nah, sementara yang P3K ini jika masih terdapat formasi yang kosong, ya, dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi seperti optimalisasi, ya, di sini, ya, lokasi kebutuhan yang berbeda. Kemudian tetap dia berperingkat terbaik di jabatan itu. Jika instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, maka pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tadi. Jadi di awal itu, instansi itu seharusnya sudah merencanakan, ya, apa-apa yang harus mereka lakukan. Dan ini barangkali Bapak Ibu menjadi catatan penting juga, ya, bagi baik pelamar maupun bagi para pengelola, ya. Jadi apabila pelamar itu melamar lebih dari satu instansi dan satu jenis pengadaan satu jenis jabatan atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, dia dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mohon ketika seleksi administrasi itu, panitia itu betul-betul bisa mengamati dan menelaah dengan baik, ya, secara selektif, ya. Yang kedua nih, ya, disampaikan juga kepada para pelamar bahwa pelamar dilarang membantu dan atau melakukan kecurangan, ya. Pada saat apa? Pada seluruh tahapan pengadaan. Kalau di administrasi saja dia sudah buat kecurangan, dia termasuk kena. Karena kita sebutkan pada setiap tahapan, ya. Kalau dia terbukti apakah dia membantu melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh lagi melamar pada penerimaan ASN. Jadi tidak ada periodenya nih. Kalau dia curang, berarti bisa saja NIK-nya itu akan terkunci, ya. Ini selanjutnya dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau P3K, kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan pun dikenai sanksi tidak boleh melamar, ya, pada penerimaan ASN untuk 2 periode tahun anggaran, ya, pengadaan pegawai ASN tahun berikutnya. Jadi ini penting, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, supaya kita tidak menutup peluang bagi mereka yang hebat dan ingin menjadi aparatur sipil negara, tapi karena persoalan 3 ini dia akhirnya tidak bisa ikut. Nah, oleh sebab itu kami ingin sampaikan bahwa kepada teman-teman semua, para pengelola,
lakukanlah proses pengadaan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi temuan-temuan ya yang menyebabkan nanti mengganggu aspek integritas dan moralitas kita dalam sistem pengadaan.